Hai Cinggus, jadi aku malam hari ini lagi ada di Resto Balai Merapi untuk mewawancarai ownernya, yaitu Om Teguh. Untuk apa? Karena ini untuk tugas sekolah aku. Kalau kalian kepo, mari kita tonton bersama. Ya, nama saya Teguh Supriyadi, saya biasa dipanggil Teguh, dan saat ini saya mengelola warung Balai Merapi. Oke, jadi di sini aku mau mewawancarai Om Teguh. Proses mendapatkan pekerjaan saat ini tuh apa aja sih? Ya, proses ini sebenarnya cukup panjang. Saya terinspirasi ketika saya sering melakukan peliputan untuk kuliner di salah satu stasiun televisi swasta. Dan di awal 2004, 2005, 2006 kita sering melakukan liputan kuliner. Nah, dari situ inspirasi ini muncul, kelak saya harus punya warung, saya harus punya bisnis yang berbasis kuliner. Usaha apa aja yang dilakukan untuk meraih cita-cita atau harapan? Yang pasti belajar ya kalau menurut saya, dan itu saya awali dengan ketika saya melakukan peliputan. Saya melakukan reportase, mewawancarai karyawan, mewawancarai pelanggan, kemudian juga yang pasti mewawancarai owner atau pemilik. Nah, dari situlah saya banyak belajar bagaimana mengelola, terus kemudian bagaimana memanage, kemudian bagaimana memaintenance customer atau pelanggan. Hal apa aja yang membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Yang membuat saya semangat adalah di bisnis ini kan pemainnya banyak, tapi bukan berarti nggak ada ceruk pasar. Pasti masih ada ceruk pasar. Nah, ini yang kemudian memicu kreativitas kita. Kita harus bermain di ceruk yang mana gitu ya. Terus kemudian kita akan memilih segmen yang mana. Kita akan membuat menu yang seperti apa. Itu yang membuat semangat. Kalau yang membuat kuat menurut saya saya belum terlalu teruji untuk disebut kuat, tapi setidaknya saya berani. Karena di bisnis ini di Jogja banyak kapital besar, sementara Om relatif kapitalnya kecil. Tapi menurut saya tidak ada kesempatan kalau kita tidak berani. Ritme atau pola kerja apa yang Om Teguh terapkan, kayak jam masuk kerja sampai pulang kerja? Kalau untuk karyawan standar, tapi kalau untuk saya sendiri, saya adalah tipikal yang detail. Jadi pagi sebelum warung buka, saya pasti udah ada. Saya akan cek semuanya, gitu. Sampai kemudian walaupun mungkin saya tinggal beberapa saat, tapi nanti menjelang tutup, saya akan ada lagi hadir ya, di tengah-tengah teman-teman staff, gitu, memberikan briefing, gitu. Dan bahkan yang pasti ini jarang dilakukan oleh teman-teman pelaku bisnis atau owner ya, adalah saya terlibat ke pekerjaan yang dianggap paling rendah. Apa itu? Cuci piring, Oh, cuci gelas. Karena menurut saya cuci piring dan cuci gelas adalah bagian dari QC. Kita tahu, oh tehnya habis, diminum habis. Oh ini kok jusnya kok masih separuh, kenapa? Ada masalah berarti. Gitu. Oh ini nasinya habis tapi kok lauknya masih, ya ini masalah. Gitu. Jangan sampai kita akan menjadi orang pertama yang mengerti persoalan, bukan dari laporan karyawan. hal apa aja yang dilakukan selama bekerja, kayak rutinitas kerjanya Om Teguh gitu? Kalau rutinitas yang pasti tadi ya, pagi adalah mempersiapkan, mengecek semua kesiapan. Terus kemudian yang selanjutnya, dan ini menurut saya yang paling saya sukai, adalah menyapa dan ngobrol dengan customer kita, dengan pelanggan kita. Karena di situ bukan hanya kita sekedar basa-basi, bukan. Tapi di situ kita bisa berdiskusi. Oh, customer A ternyata dia adalah manajer di mana. Customer B ternyata traveler. Customer C ternyata pensiunan dari BUMN mana. Nah, di situ banyak sekali ilmu, banyak sekali informasi. Gimana caranya Om membangun relasi dengan rekan kerjanya Om Teguh? Kalau dengan rekan kerja itu saya menganggap egaliter ya, karena profesi ini egaliter. Yang ada hanyalah pembagian tugas. You bagiannya
front office atau kalau di sini mungkin kasir. You bagiannya adalah dapur, asisten chef gitu. You bagiannya ada di bar gitu. Atau kalau di sini saya sebutnya patehan, tempat membuat teh dan minuman gitu. Hanya ada pembagian tugas. Jadi semua dalam koordinasinya sebagai tim, bukan you atasan gitu loh. Oh, Bawahan, enggak. Tapi adalah tim. Tidak ada menu yang laku ya tanpa melibatkan semua gitu. Tidak ada kesenangan atau kepuasan yang didapat oleh customer tanpa keterlibatan dari semua tim ini gitu. hal apa aja yang ditangani Om Teguh dalam bisnis ini? Dalam bisnis ini yang paling saya kendalikan adalah di minuman, utamanya kopi dan teh gitu. Tantangan dalam bekerja selama ini itu apa aja? Tantangannya karena ini tempat kita relatif terbuka dan umur Om sudah mulai tua. Ya. Jadi ya angin ya. Itu aja. Selebihnya kalau menurut saya karena saya suka, hobi saya kan cuma ngobrol, ngopi gitu ya. Ya, saya sangat menikmati. Hal apa aja yang perlu disiapkan dalam bekerja? Yang perlu disiapkan yang pertama adalah mental. Mengapa mungkin bagi orang, you kok jadi waiter sih? You kan owner, kenapa you mau cuci piring gitu? Karena dia nggak ngerti. Seperti yang Om tadi sampaikan di depan, cuci piring adalah QC tertinggi gitu. Kita jadi tahu, ini ayam tinggal tulangnya, oh berarti ayam kita dimakan. Walaupun masih bisa muncul pertanyaan, ini dimakan karena Eureka lapar atau karena ayamnya enak. Tapi setidaknya kan ini dimakan kan gitu. Iya. Berbeda kalau lo ini ayam utuh gitu, nggak dimakan padahal dia bayar gitu. Padahal customer kita bayar. Nah ini jangan sampai. Keterampilan apa aja yang dibutuhkan atau disiapkan? Komunikasi yang paling penting. Karena menurut saya komunikasi dalam bisnis kuliner itu juga penting ya. Orang ngomong bisnis kuliner itu yang penting makanannya enak. Ada juga yang ngomong orang enak rapopo, yang penting gone enak gitu. Karena wong saiki senengane foto. Sekarang malah tradisi atau kebiasaan orang sebelum makan untuk berdoa sudah berganti dengan berfoto kan. Tapi kalau menurut saya enggak. Tapi bagaimana kita mampu membangun suasana, menciptakan suasana agar customer itu di sini Nyaman. enak makannya, nyaman duduknya gitu. Kendala apa aja yang pernah dihadapi dan bagaimana solusinya? Kendala yang paling besar yang saya hadapi adalah karena seluruh tim di sini adalah tetangga yang mereka tidak mempunyai basic sebagai orang kuliner ya, adalah mengajarkan mereka dari nol ya, bagaimana menyuguhkan minuman. Karena kebetulan di sini kan tradisinya NU, ada tradisi namanya tahlilan. Nah, anak-anak muda di sini tuh biasa menyuguhkan gelas misalnya pakai tangan, tapi di atas. Nah, ini kan mengubah kebiasaan. Atau kalau mau disederhanakan lagi adalah bukan membenarkan kebiasaan, gitu ya, tapi ya membiasakan yang benar, bahwa menyuguhkan gelas adalah dengan tangan-tangan misalnya, terus kemudian tidak dipegang atasnya. Nah itu menurut saya menjadi tantangan mengubah itu dari anak-anak yang sebelumnya membantu saya bersihin rumput gitu ya. Sekarang mereka menjadi pengelola atau tim di warung gitu. Pesan untuk hadapi dunia kerja itu apa? Untuk Tough ya kalau menurut saya. Selain tadi bahwa kuncinya adalah komunikasi, kemudian tough gitu. Tough itu jangan pernah takut mencoba, walaupun kamu ketika mencoba mungkin kamu akan babak belur ya. Tapi tanpa kamu mencoba, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan. Dan selanjutnya adalah momentum. Tidak ada momentum yang datang tiba-tiba jatuh dari langit, nggak ada. Hujan aja turun dia pakai petir dulu, pakai mendung dulu gitu. Nggak ada tiba-tiba. Nggak. Dulu mungkin orang bisa ngomong gitu, ucuk-ucuk hujan gitu. Tapi
Tapi sekarang nggak bisa. Nyatanya citra satelit menunjukkan ini ada pergerakan angin membawa awan ke sini, nggak bisa. Artinya tidak ada momentum yang datang tiba-tiba. Oleh karena itu, kalau mau bermain di ranah bisnis ya, selain mau belajar juga harus tahu. Harus tahu. Oke. Harapan untuk generasi muda tuh apa sih, kayak generasi aku gitu? Harapannya apa? Menjadi generasi yang tidak takut ya. Menjadi generasi yang tidak takut gitu. Karena generasi yang takut ya, dia akan menjadi pecundang gitu. Dia tidak akan berani mencoba, dia akan tidak berani keluar dari zona nyaman, dia akan merasa udah gue fine aja kok gitu loh, aku baik-baik saja kok gitu loh. Ya baik-baik saja karena kamu nggak melakukan apapun gitu. Karena kamu hanya duduk buka handphone gitu loh, gitu. Tapi kalau kamu keluar gitu ya, kamu akan melihat dunia yang luas gitu ya, di situ kamu akan menjadi dirimu. Pesan buat aku, Eureka, apa Om? Iya. Ya, buat Yureka yang aku kenal waktu itu masih kecil gitu ya. Gitu. Jangan pernah takut menghadapi sesuatu yang belum kamu lihat gitu ya. Tetaplah menjadi pemberani gitu ya. Dan selalu girang gitu ya. Karena apa gitu loh ya. Ya hidup itu akan sangat dinamis gitu. Hidup akan sangat dinamis. Ada kesempatan, ambil ya. Coba gitu loh ya. Terpleset, bangun gitu ya. Karena fungsi jatuh adalah agar kamu belajar berdiri. Begitu Yureka. Oke, terima kasih Om.